Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan motto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Dapatkan informasi terupdate tentang Rock Ministry, informasi kegiatan sepekan, events, dan juga renungan harian dengan mendaftar Rock Ministry Newsletter. Subscribe newsletter secara gratis sekarang juga melalui rockministry.org. Dalam Mazmur 78 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kita melihat di situ bagaimana pelayanan generasi begitu penting untuk menghasilkan keturunan yang diberkati, keturunan yang perkasa. Dan Alkitab mengajarkan di situ dan bahkan ditulis oleh seorang pemazmur yaitu Bani Asaf, di mana Bani Asaf ini adalah keturunan demi keturunan, bahkan lebih dari 500 tahun mereka melayani Tuhan. Lebih daripada 12 generasi yang berkesinambungan. Apa yang dilakukan? Yang pertama ayat 4 berkata, yang diajarkan kepada generasi adalah puji-pujian kepada Tuhan. Di situ bahasa aslinya tehillah, hymn, atau satu high worship, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Apa maksudnya? Yang pertama, orang tua perhatikan, mari ajarkan anak-anak kita gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Children see, children do. Anak-anak akan melihat dan anak-anak akan melakukannya. Dan mereka melihat orang tua lebih dulu melakukannya. Dan mereka akan mengikutinya. Pastikan anak-anak Anda dan juga Anda sebagai penyembah. Yang kedua adalah dikatakan His strength, kekuatan Tuhan. Nyatakan kepada mereka bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat. Dan bukan cuma Tuhan yang kuat dan ajaib, yang hebat. Tapi juga ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Tuhan tidak bilang supaya kita yang berkuasa, tapi mereka. Bahwa di dalam diri manusia, Tuhan berikan benih, yaitu kuasa. Menjadi perwakilan kerajaan, menjadi duta besar, menjadi display kerajaan surga, yaitu berkuasa. Dan artinya delegation of authority, Tuhan bekerja sama dengan manusia melimpahkan wewenang. Tuhan jadikan manusia partnernya. Pastikan ajarkan anak-anak Anda bahwa Tuhan adalah partner mereka, sehingga mereka mengerti bahwa Tuhan akan bergerak menunggu komando dari bumi. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kita akan melihat
bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita akan perkasa. Lalu diajarkan perbuatan tangan yang ajaib, bahkan firman Tuhan ditekankan dalam hidup mereka. Maka yang terjadi adalah seorang muda akan didapati kelakuannya bersih karena mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lord, I come into your court to see your face to face, to worship you and honor you, the Lamb upon the throne. I give you all that I am, surrender all my life. I give all my heart and my soul to worship you alone. I live to worship you, God. I live to worship you, God. Let your presence embrace now. Oh Lord, I need your touch again. I live to worship you, God. I live to worship you, God. And my heart belongs to you. And my heart belongs to you. I give you all that I am, surrender all my life, give all my heart and my soul to worship you alone. I live to worship you, God. I live to worship you, God. Let your presence embrace now. Oh Lord, I need your touch again. I live to worship you, God. I live to worship you, God. And my heart belongs to you. And my heart belongs to you. And my heart belongs to you. I am yours.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Mari siapkan hati, waktu dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi dan menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise report. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan mesbah keluarga kita masing-masing di dalam doa dan puasa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu selalu baru setiap hari. Dan kami yakin percaya juga Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu beserta dengan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, di saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Berikan kami juga Tuhan iman yang sungguh-sungguh kokoh dan teguh Tuhan. Bahwa kami hanya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Kami persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dekat di hati. Amin. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti Sana kau menanti. untuk bawa kami lagi Tuhan. Bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, jawaban yang pasti. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber jawaban kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, bersekutu Tuhan, memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan, Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doa kami Tuhan. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya.
Kebaikan-Mu Tuhan selalu kami rasakan setiap saat, setiap waktu. Dan Engkau selalu mencurahkannya di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami Engkau selalu tetap setia dan Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh God. All my life
I've been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau selalu baik, baik bagi kami. Engkau selalu setia, tak pernah tinggalkan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Kau selalu nyatakan kasih-Mu bagi kami Yesus. Syukur kami naikkan kepadamu, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau selalu baik Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom warga kerajaan yang terkasih dalam nama Yesus. Saya mengucap syukur pada hari ini saya akan bagikan satu topik yaitu grace and favor. Saat berbicara tentang grace dan favor, tentunya kita harus membedakan antara dua hal ini. Karena biasanya itu membingungkan. Grace kalau kita mau gampangnya, kita ingat grasi. Grasi itu pengampunan dan kemurahan Tuhan karena anugerah Tuhan. Kita tidak memerlukan apa-apa, kita tidak berbuat apa-apa untuk itu. Tetapi adalah semata-mata karena anugerah daripada Tuhan. Inilah namanya kasih daripada Tuhan, kasih Allah yang diberikan tanpa kita melakukan apa-apa. Tinggal kita menerimanya dan kita percaya padanya. Misalkan kita bicara tentang grace ini adalah keselamatan. Keselamatan itu Tuhan berikan pada kita. Keselamatan itu dengan kita tidak membayar apa-apa. Begitu besar kasih Allah hingga diberikannya anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya padanya akan beroleh hidup yang kekal. Kristus diberikan pada kita. Itu terjadi saudara waktu kelas 5 SD di mana keluarga saya semuanya belum mengenal Kristus Yesus. Belum jadi pengikut Kristus, tetapi ibu guru saya selalu memberitakan firman tiap-tiap pagi di sekolah. Dan apa yang terjadi? Firman itu masuk dalam hati saya. Dan saya menetapkan, saya menjadi pengikut Kristus. Saya mau menjadikan dia Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Kalau sekarang sebagian besar, bukan sebagian besar lagi, hampir semua keluarga kami sudah menjadi pengikut Kristus Yesus. Jadi menjadi pengikut Kristus itu adalah semata-mata anugerah daripada Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat yang ke-6, bukan kamu yang memilih aku, Tuhan berkata, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta dalam nama Bapa, dalam namaku diberikan kepadamu. Itulah kalau kita mengenal pribadi Kristus, semuanya berubah. Dan kita boleh menerima anugerah yaitu grace yang daripada Tuhan. Kasih karunia-Nya. Bukan itu saja saudara, selain kita mendapat kasih karunia di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan siapakah namanya? Kita tahu namanya adalah Yesus. Tidak usah ragu-ragu lagi. Namanya Yesus, serukan Yesus dalam hidupmu dan engkau menerima keselamatan itu. Sekarang saya berpindah pada favor. Favor, ingat saja kata-kata favorit. Kalau kita mau menjadi favorit seseorang, pasti kita mau menyenangkan hatinya. Kita pasti mau tahu apa kehendaknya dalam kita berkawan. Ya, maksudnya kita tahu apa yang berkenan atau apa yang tidak berkenan. Kita mendapatkan favor daripada Tuhan, itu pun demikian. Kita harus melekat pada Dia, sehingga kita tahu apa isi daripada hati Tuhan. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya. Dan kita mau melakukan, setelah mendapatkan firman-Nya, kita mau melakukan dalam hidup kita. Itulah yang menyenangkan Dia. Ketika Tuhan memilih kita, kita pasti tahu bahwa Tuhan punya tujuan atas hidup kita, destiny kita. Jadi jelas bahwa kita hidup sekarang adalah bukan hidup yang percuma, tapi ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah pilih kita dan Tuhan memberikan favor dalam kehidupan kita. Di dalam kitab 20, Amsal 20 ayat 2, dikatakan, kegentaran yang datang daripada Allah adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan amarahnya, membahayakan dirinya. Jadi ketika Tuhan memilih kita, tapi kita masih main-main dengan dosa, maka Tuhan akan marah. Allah tidak bisa dipermainkan. Kalau kita melenceng dari sasaran yang apa Tuhan inginkan dalam hidup kita, dikatakan membahayakan dirinya. Jadi ada lagi dalam Amsal 19 ayat yang ke-12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Ada 2 kali dikatakan raung singa muda. Bayangkan singa muda itu luar biasa kekuatannya. Begitu dia meraung, begitu dia geram, pasti seisi hutan itu pasti ketakutan. Karena ciut hati mereka karena tahu raungan pada singa muda itu luar biasa. Demikian pun kita tidak boleh main-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh main-main lagi dengan dosa. Karena apa? Karena Tuhan bisa marah. Kita lihat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi tidak bisa dipermainkan. Kalau kita sudah memilih Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak boleh ada berhala apapun dalam hidup kita. Saudara, makanya kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Bila kita sudah memilih Dia sebagai Tuhan. Kalau kita coba-coba main dengan dosa, maka kita akan terjerat, kita akan diikat, bahkan terbelenggu dengan dosa tersebut dan susah untuk melepaskannya. Dosa itu bukan dosa penyembahan berhala saja, tetapi ada kalau kita mementingkan kehidupan duniawi lebih daripada kerajaan Allah, itu pun dosa. Kalau kita hidup gelojoh, kalau kita hidup berpuas-puas pesta pora, ataupun dosa seks, pornografi, ataupun narkoba dan sebagainya, itu merusak diri sendiri. Itulah yang namanya dosa. Dan dosa, upah dosa adalah maut. Jadi kalau hati yang sudah keras tidak dapat dinasihati lagi, maka dia tidak malu lagi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan hancur hati, maka harus segera kita bertobat. Saudara, kita lihat ada 3 sebetulnya yang saya beri perumpamaan. Raja Daud pertama. Raja Daud adalah pilihan Tuhan. Di mana waktu itu
Nabi Samuel datang dan dilihat anak-anak Isai dan yang dipilih adalah Daud. Tetapi apa yang dikatakan? Daud itu sudah pilihan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dia, diberikan apa yang baik pada kehidupan Daud. Tetapi Daud sudah condong hatinya ke perempuan lain, yaitu Batseba. Di mana ketika Batseba itu dikatakan mandi dan terpikatlah hatinya pada Batseba. Dan dengan liciknya dia membunuh suami dari Batseba, yaitu Uria. Dan dengan demikian dia dapat mengambil perempuan ini menjadi miliknya. Itu adalah dosa kekejian. Bukan itu aja, sudah perzinahan, juga pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Saudara, di sini adalah satu keterlibatan Daud pada dosa, yaitu tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia terpikat pada perempuan yang bukan daripada Tuhan. Kemudian dia menyadarinya dan kemudian dia bertobat. Dan dia hancur hati di hadapan Tuhan. Dia hancur hati dan sehingga Tuhan kembali mengulurkan tangan pada Daud. Inilah adalah favor daripada Tuhan. Sudah dipilih, dapat grace daripada Tuhan dan kemudian mendapatkan favor daripada Tuhan. Yaitu dia boleh menerima keselamatan kembali. Dan kemudian kita lihat Salomo anaknya juga demikian. Salomo juga mendapat anugerah daripada Tuhan. Dia punya segala sesuatu. Dan Salomo adalah tidak usah melakukan apa-apa. Dia mendapatkan yang baik, bahkan lebih baik daripada Daud. Waktu Tuhan tanya, apa yang kamu mau Salomo? Karena Salomo adalah favoritnya Tuhan juga. Jadi dapat favor daripada Tuhan. Makanya tanya, apa yang kau inginkan? Dan Salomo menjawab, hikmat. Bukan hikmat aja, kekayaan, kemuliaan Tuhan berikan pada Salomo. Dan apa yang terjadi? Hatinya juga berbelok. Dia mulai pada perempuan-perempuan asing, terpikat pada perempuan-perempuan asing. Dan banyak pelanggaran yang dilakukannya. Sehingga itu pun menyeretnya ke dalam kebinasaan. Ada satu lagi contoh daripada kehidupan Simson. Simson yang kita baca di dalam Hakim-Hakim 13. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah nasir Allah yang dikhususkan untuk membebaskan bangsa Israel waktu itu dari orang-orang Filistin, jajahan Filistin 40 tahun. Dan apa yang terjadi? Simson yang ibunya melahirkan dia sudah tidak boleh makan makanan haram, tidak boleh minum minuman yang daripada anggur sampai mabuk, ataupun rambut Simson tidak boleh dipotong dan sebagainya. Itu suatu nasir, dikhususkan oleh Tuhan. Dia sudah dipilih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Hatinya kembali pada perempuan asing. Yaitu Delilah, di mana kejatuhannya pada perempuan ini membuat roh Tuhan keluar. Yaitu roh Tuhan meninggalkan dia. Dan itu sungguh-sungguh tidak masuk dalam destininya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia sadar sesadarnya dan minta ampun. Dan dia berseru pada Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat? Tuhan kembalikan kekuatannya. Dan waktu suatu saat dia pun bisa membalaskan segala yang diperbuat orang jahat terhadap dirinya. Sehingga saat itulah juga dia mati bersama-sama orang-orang di sana, sama orang Filistin. Saudara, kita lihat di sini bahwa 3 tokoh ini aja sebagai perumpamaan. Mereka sudah dipilih, mereka dapat grace, dapat favor daripada Tuhan. Tetapi semuanya melenceng. Tetapi ada jalan keluar. Ada jalan keluarnya, yaitu ketika berseru pada Tuhan.
dan kita mau dipulihkan, Tuhan mau kembali menyayangi kita. Bukan ajak berseru, tapi harus hancur hati di hadapan Tuhan. Mendapat kelepasan daripada Tuhan dan pengampunan. Makanya dipulihkan, mendapatkan kasih karunia kembali. Karena Yesus sesungguhnya dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Begitu kita tahu bahwa kita masuk dalam satu dosa yang tidak bisa dilepaskan. Itu suatu belenggu yang mengikat kita. Berseru pada Tuhan, maka Dia akan melepaskan. Dia akan kembali menyayang kita, mengampuni kita. Karena apa saudara? Di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6. Inilah puasa yang Tuhan kehendaki. Sebaiknya kita juga berpuasa. Dan di dalam puasa itu ada khasiatnya. Katakan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara, kita tahu bahwa kita sebagai anak-anak Allah ada Roh Kudus yang di dalam kita. Dan kuasa dalam nama Yesus itu yang bisa melepaskan. Dan kalau kita tahu ada orang di dalam dosa, kita harus menegur mereka dengan kasih. Di firman Tuhan katakan kalau tidak demikian dosanya akan tertanggung atas kita. Tapi dengan sungguh-sungguh kita bisa melepaskan mereka dari jerat. Apapun jerat macam-macam. Kecanduan apapun, kecanduan seks, kecanduan pornografi, kecanduan daripada segala yang buruk. Itu bisa dilepaskan karena nama Yesus itu sangat berkuasa. Jangan ragukan lagi, Dia adalah Allah yang bisa dan bisa pakai kita juga. Dan segala sesuatu di backup oleh Tuhan, oleh kerajaan Allah membackup. Karena dalam namanya itu segala sesuatu tunduk karena nama Yesus yang hebat dan dahsyat. Kalau kita lihat bahwa kehidupan bisa dipulihkan, baiknya pada hari ini. Kalau kita tahu kita dipakai Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan, maka kita bisa menolong orang lain. Itulah kalau kita mau menolong orang lain, Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Amin. Puji Tuhan bahwa inilah sharing tentang grace and favor. Saya tahu bahwa kalian kalau ada pergumulan, ada sesuatu yang mau bertobat, apa yang harus dikatakan pada Tuhan. Hari ini juga biarlah saya membawa kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu berkuasa Tuhan. Karena firman itu adalah Engkau itu sendiri. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu di sini yang sudah Kau pilih. Yang Kau Tuhan tetapkan menjadi anak-anak-Mu. Menjadi suatu kepujian bagi Engkau Tuhan. Kalau hari ini mengalami pergumulan, mengalami satu keterikatan, Tuhan tolong. Mereka boleh berseru pada Engkau. Dan Engkau akan melepaskan mereka. Dan biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka. Kami percaya Tuhan sehingga mereka tidak menyanyiakan segala anugerah yang sudah Kau beri pada kami semuanya. Your grace Tuhan, Your grace boleh turun atas keluarga kami. Itu suatu pemberian yang Tuhan berikan. Dan biarlah kita juga harus memeliharanya. Karena pertobatan itu disertai dengan buah-buah pertobatan. Tuhan, biarlah saat ini juga melalui perjanjian-Mu dalam firman-Mu, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baik. Perjanjian yang kekal Kau berikan pada hidup kami. Teratur, terjamin Tuhan dalam segalanya. Kami boleh membuat Engkau bersukacita dalam hidup kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan, Allah yang menjanjikan. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penurut, yang taat pada Engkau. Yang menyukakan hati-Mu, bukan mendukakan. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini
kami boleh berdoa pada saudara-saudara kami yang dalam ketakutan, yang dalam himpitan apapun masalah mereka. Mereka boleh berseru karena nama Yesus adalah jaminan daripada segala sesuatu. Nama Yesus adalah yang menolong dan sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat hanya untuk Engkau saja. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kau layak untuk disembah Tuhan. Kau layak untuk dimuliakan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapa, kami mengangkat tangan atas Indonesia. Kami memberkati bangsa kami, bangsa di mana Engkau tempatkan kami. Negeri yang penuh dengan limpahan kasih karunia, negeri yang dilimpahi oleh Allah sendiri. Sungguh satu kemakmuran yang sesungguhnya. Sungguh
kecukupan, kelimpahan dari sorga dicurahkan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajarannya sampai ke daerah-daerah yang tingkat terendah sekalipun. Kami berkati dengan hikmat, kami memberkati dengan pengertian, pengetahuan dan kemampuan. Kami memberkati dengan satu keberanian ilahi untuk bersikap. Dan seluruh jenjang pemerintahan ini kiranya selalu terintegrasi satu sama lain, sehingga jalannya pemerintahan di Indonesia berjalan dengan begitu harmoni dalam segala jenjangnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka dengan kesehatan, keluarganya semua terpelihara dan terlindung oleh bala tentara sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk memberkati seluruh gembala-gembala sidang dari tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Kami memberkati mereka dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita abadi yang berasal daripada Allah, ada cinta kasih yaitu kasih agape yang berasal dari Allah, hikmat, kematangan, kedewasaan, ketangguhan dan daya tahan iman yang luar biasa yang tak tertandingi oleh kekuatan manapun juga yang dicurahkan Allah bagi seluruh gembala sidang ini ya Tuhan. Kiranya mereka Engkau mampukan untuk menjadi gembala yang dapat mengembalakan seluruh jemaat yang Kau percayakan di dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun ya Tuhan. Karena Allah yang memelihara mereka, Allah yang memampukan mereka dan seisi rumahnya. Mereka ada di dalam ketulusan yang sejati sebagai hamba-Mu dan putra-putrimu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati seluruh gembala-gembala sel group atau setingkatnya apapun istilahnya yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri Tuhan, yang berasal dari Indonesia ini. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka yang ada di garis terdepan di dalam penggembalaan Tuhan, di dalam mengembalakan dan memuridkan jemaat. Kami berkati dengan hikmat, kami berkati dengan daya tahan iman, kami memberkati dengan keteguhan komitmen di dalam menjalankan panggilan hidup mereka ini. Dan Tuhan, kiranya surga memelihara mereka dan seisi rumah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan saja setiap gembala-gembala ini ya Tuhan untuk dapat menggembalakan jemaat, memuridkan jemaat, menjadi teladan, daya tahan, keteguhan iman dan komitmen dalam menjalankan destiny mereka, bertanggung jawab kepada Bapa, kepada sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memelihara mereka, terpeliharalah para gembala ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap jemaat dimanapun berada, dalam kondisi dan situasi apapun saat ini ya Tuhan. Ada pemeliharaan, ada pembedaan yang dilakukan sorga terhadap kami semua, umat-Mu, murid-Mu, warga kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun ini, kami diberikan pembedaan bagaimana Allah di dalam segala kelimpahan dan kuasa-Nya memberkati kami, memelihara kami. Kami tidak terpuruk, tetapi kami menjadi saluran berkat. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami gangguan keuangan, ada suplai surgawi yang turun atasmu di dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga tetap solid, bahkan semakin kuat di dalam membangun hubungan pribadi maupun keluarga dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kemurungan, tidak ada ketakutan, tidak ada paranoid. Yang ada adalah sukacita dari Bapa. Itu yang membuat mereka tangguh, tidak tergoyahkan, tidak terpatahkan. Dunia akan melihat perbedaan ini dan melalui ini jiwa-jiwa akan datang kepada Kristus, mengaku dengan lidah, percaya dengan hati, lutut bertelut, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati bahkan provinsi Bali ini, provinsi di mana Engkau tempatkan kami, dan juga seluruh bagiannya ya Tuhan, bahkan pulau-pulaunya. Allah memelihara. Terima kasih pemeliharaanmu selama ini. Bahkan penanganan terhadap COVID-19, pandemik COVID-19 ini berjalan dengan begitu baik ya Tuhan. Berkati semua kebijakan pemerintah yang selama ini sudah diterapkan.
Kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk masyarakat yang hingga saat ini masih belum begitu taat untuk menjalankan kebijakan pemerintah demi keselamatan dari seluruh masyarakat. Berikan pengertian, berikanlah kiranya hikmat, berikan hati yang baru, yang lembut dan mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak pergumulan, tapi ketaatan akan membawa pada percepatan ya Tuhan. Penyelesaian berbagai masalah. Kami berdoa, diberkatilah Bali dengan perkenanan Allah. Kami percaya Allah sungguh mengasihi Bali. Dan pemulihan terjadi begitu cepat. Bagi Indonesia ya Tuhan, terjadi speedy recovery terhadap kekuatan ekonomi. Indonesia bangkit menjadi raksasa ekonomi di kemudian setelah masa-masa ini. Dunia akan tercengang ketika Allah membangkitkan dan memulihkan Indonesia. Ini doa kami. Kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan Yesus memberkati semua warga kerajaan. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah seluruh warga kerajaan dimanapun engkau berada. Dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sehingga tenanglah hatimu, tidak terjadi kepanikan dalam hidupmu. Sungguh damai sejahtera ini menentramkan engkau. Dan membuat engkau tetap tenang sehingga engkau bisa berdoa dengan tepat. Dan engkau dipenuhi suasana sorga dalam situasi terekstrim sekalipun. Diberkatilah engkau dengan sukacita abadi yang berasal dari Allah. Yang membuatmu kuat, tangguh, bahkan engkau sanggup menaklukkan dunia. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus kita telah menaklukkan dunia. Diberkatilah engkau dengan kemakmuran yang sekalipun mungkin engkau tidak lihat. Tetapi sesungguhnya ada di dalam hidupmu dari sorga. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan sungguh dibuatnya engkau berhasil dalam situasi tersulit sekalipun. Allah melakukan pembedaan bagimu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak keturunanmu. Dunia akan melihat bahwa generasi-generasi penerusmu adalah generasi-generasi yang diurapi dan diberkati Allah. Terimalah semua ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.
Daniel 11 mengatakan umat yang mengenal Allah akan bertindak kuat dan mereka akan menjadi gagah perkasa. Saya percaya bahwa kehidupan kita dituntut sekali untuk menjadi berani. Tetapi berani itu bukan lahir daripada diri kita. Berani itu adalah karunia ataupun gift daripada Tuhan sendiri. Di mana kita lihat sekarang kiri kanan, kita hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan. Di firman Tuhan katakan kepada Joshua, selalu mengatakan demikian. Tuhan mengatakan kepada Joshua, janganlah engkau takut dan jadilah berani. Saya percaya firman yang sama diberikan kepada kita semua untuk benar-benar bisa menjadi berani dalam menghadapi segala masalah. Kalau hidup Anda terisolasi karena banyaknya ketakutan, saudara menyendiri, seperti Elia pada waktu mendengarkan ancaman dari Ratu Isabel, dia sembunyi di gua. Tetapi saya percaya hari ini kalau saudara mencari Tuhan, saudara akan mendengarkan suara Tuhan yang mengeluarkan Elia daripada gua. Jangan hidup terisolasi. Sebab hidup terisolasi itu adalah hidup yang memenjarakan diri sendiri. Saya yakin percaya bahwa Anda akan bebas dari penjara yang Anda buat sendiri karena suara Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin tinggalkan kepada saudara satu perkara saja. Cari Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada saudara. Dan suaranya itulah yang akan membebaskan saudara. Ketakutan saudara akan lenyap. Bahkan ada masa depan yang Dia berikan bagi saudara yang percaya akan Dia. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut karena kita perlu lebih banyak mendengar daripada kebanyakan bicara. Salah satu keuntungan menjadi pendengar yang baik adalah kita dapat membangun sebuah hubungan. Bayangkan saja begitu banyak perang dan pertengkaran yang seharusnya tidak perlu terjadi atau sesungguhnya dapat kita cegah karena kita benar-benar menjadi pendengar yang baik. Mendengar juga merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi. Tetapi untuk menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah dan tidak terjadi begitu saja. Menjadi pendengar yang baik perlu dilatih. Ada banyak cara untuk melatih kemampuan mendengar kita. Yang pertama, kita bisa menjadi pendengar yang tidak memotong cerita. Terkadang orang-orang hanya ingin bercerita. Bayangkan saja jika menjadi orang yang sedang ingin bercerita, tetapi cerita kita tiba-tiba dipotong. Kita pasti juga nggak suka kan? Yang kedua, cobalah mendengar untuk mengerti. Sayangnya, kita seringkali mendengar hanya untuk memberikan jawaban, bukan untuk mengerti dari sudut pandang orang tersebut. Yang ketiga, jangan sampai kita terlalu cepat pada suatu kesimpulan, lalu mengambil sebuah keputusan untuk bertindak setelah kita mendengar. Cobalah teliti dengan bijak, supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, kita tidak boleh merendahkan pandangan orang lain. Menghargai pandangan orang lain merupakan sebuah bukti bahwa kita mengasihi mereka. Menjadi pendengar yang baik membuat Anda akan semakin bijaksana dan berpengertian. Jadilah pendengar yang baik untuk orang-orang yang datang kepada Anda, selayaknya Kristus telah menjadi pendengar yang setia untuk Anda.